Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Miss Rai Irvanitami. Hari ini kita akan belajar materi norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Oke, sebelum kita mempelajari tentang materi norma, kenapa sih kita harus belajar norma? Maka dari itu, ada tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, ia tergabung dalam sebuah kelompok yang memiliki keinginan yang sama dan juga harapan yang sama. Dan sebagai makhluk individu, manusia tentu memiliki perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat, yang akhirnya dapat menimbulkan sebuah terjadinya konflik. Oke, yang pertama kita akan mempelajari macam-macam norma. Ada apa aja sih norma-norma itu? Oke, yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Apa sih norma agama itu? Baik, kita akan coba pelajari norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari aturan agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Kira-kira ada sanksi yang didapat tidak ya apabila kita melanggar norma agama? Tentu ada, yaitu kita akan mendapatkan dosa sesuai dengan ajaran agama yang kita anut masing-masing. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma ini adalah norma yang mengatur aturan-aturan kehidupan yang bersumber dari bisikan kalbu atau hati nurani manusia. Tujuannya adalah agar manusia dapat membedakan hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk. Gitu. Nah, contohnya seperti tidak mencontek, kemudian tidak berkata bohong, artinya kita harus tetap berkata jujur di setiap perbuatan yang sedang kita lakukan. Dan norma yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan yang memang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Sanksi yang didapat apabila kita melanggar norma kesopanan adalah dicemooh, dikucilkan, atau diasingkan. Contoh dari norma kesopanan adalah menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru yang sedang berbicara, membiasakan budaya mengantri, mengucapkan permisi ketika melewati orang lain, dan juga membiasakan berperilaku dan tata krama yang baik di dalam masyarakat. Norma yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia bersumber dari aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau kebijakan yang ada di negara tersebut. Contoh dari norma hukum adalah mematuhi aturan lalu lintas, memiliki surat-surat berkendara, membayar pajak. Yang paling simpel lagi adalah memakai helm ketika sedang berkendara. Nah, norma hukum sendiri dibuat untuk mempertegas norma-norma yang lainnya. Jadi, ketika norma hukum ini sudah hadir, maka norma-norma lain juga mengikuti norma hukum. Dan norma ini mempertegas aturan-aturan di norma lainnya atau kita sebut memperkuat norma-norma lainnya. Setelah kita mempelajari norma, kira-kira kenapa sih norma ini sangat penting sekali untuk kita
Dan kenapa sih norma ini sangat penting sekali untuk keadaan kehidupan kita saat ini, terkhusus di era yang mungkin saat ini kita tidak tahu apakah norma itu masih ada atau tidak. Norma lahir karena adanya perkembangan kehidupan dalam manusia, karena manusia ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan manusia juga ingin menciptakan sebuah ketertiban dan juga kedamaian. Kalau tidak ada norma, maka mungkin kehidupan tidak bisa berjalan dengan tentram atau nyaman. Norma di sini membuat kehidupan menjadi lebih teratur agar tidak terjadi sebuah konflik. Masyarakat dengan norma tentunya dapat membatasi tingkah laku manusia dari perbuatan yang buruk, sehingga dapat menciptakan keteraturan, kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Dan diharapkan nantinya dapat membentuk karakter manusia yang baik dan menjadi pedoman dalam bertindak, serta dapat menyatukan keberagaman dan juga perbedaan, hingga nanti Indonesia dapat menjadi negara yang memiliki keadilan yang merata. Hal apa saja yang dapat ditimbulkan bila masyarakat hidup tanpa norma? Tentunya dapat membentuk tingkah laku manusia menjadi bebas dan tidak bertanggung jawab. Membuat kehidupan hukum rimba, artinya yang kuat yang akan bertahan, hingga menciptakan sebuah kekacauan dan membuat kehidupan tanpa aturan, dan akhirnya membuat manusia tidak saling menghargai antar sesama. Oke, cukup sekian materi tentang norma. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan kita dapat menerapkan setiap norma di dalam kehidupan masyarakat. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.